Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang manajemen pengelolaan menu sesi kelima ya dari mata kuliah MSPM. Jadi pada materi kuliah ini kalian diharapkan setelah mengikuti perkuliahan dapat memahami peran menu dalam penyelenggaraan makanan, memahami syarat utama dalam perencanaan menu, kemudian faktor apa saja yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan menu, dan yang terakhir memahami proses perencanaan dan pembuatan menu. Oleh karena itu, sebelum kita membahas perencanaan menu, kita kenalan dulu ya, apa yang dimaksud dengan menu. Jadi menu adalah susunan hidangan atau masakan yang disajikan pada saat waktu makanan tertentu gitu ya, bisa pagi, siang, malam atau ketiganya, atau kombinasi dari lebih dari satu waktu makan. Nah, dalam menu tersebut daftar nama-nama hidangan tertulis secara rinci. Menu salah satu bagian terpenting dari sistem penyelenggaraan makanan. Biasanya, menu itu dapat mencerminkan filosofi dan tujuan organisasi atau institusi yang memberikan pelayanan makanan. Nah, contoh ya yang ada di layar itu ada menu untuk penyelenggaraan makanan komersial, jadi bentuknya berbeda dengan yang di bawahnya itu adalah menu untuk rumah sakit ya. Nah, selanjutnya mengapa kita perlu mempelajari menu? Jadi menu di sini mempunyai fungsi yang penting dalam penyelenggaraan makanan. Yang pertama adalah panduan proses produksi makanan. Jadi dalam menu tersebut kita bisa memperkirakan ada biaya, kemudian ada kebutuhan bahan makanan, bumbu, proses pembelian makanannya seperti apa, antara bahan makanan kering dan basah tentunya berbeda, kemudian mengidentifikasi kebutuhan peralatan, keterampilan tenaga masak, dan cara supervisi itu juga bisa diketahui melalui menu, kemudian bentuk penyajian yang diperlukan seperti apa, kemudian ternyata menu ini juga bisa mengidentifikasi konsumen mana yang akan kita sasar ya, akan kita guide dengan penyelenggaraan makanan yang kita sediakan. Kemudian juga bisa memenuhi kepuasan konsumen dalam hal gizi dan juga sosial psikologis. Jadi tidak hanya memenuhi kecukupan gizinya saja, tetapi mungkin kepuasan secara psikologis. Nah, kemudian menu juga dapat mencerminkan kombinasi makanan yang sesuai dengan ketertarikan konsumen dan budaya. Nah, kemudian apabila menu ini sudah sesuai dengan prinsip gizi seimbang ya, sesuai dengan perilaku makan sehat, maka menu juga dapat digunakan sebagai media edukasi untuk membentuk perilaku makan yang baik di masyarakat. Kalau kita ringkas, menu dapat kita sebut sebagai critical focal point atau menjadi titik kritis ya, titik pusat dari penyelenggaraan makanan massal. Kita bisa mengidentifikasi sumber daya, di situ ada dana, kebutuhan bahan makanan, tenaga dan juga alat. Kita juga bisa mengidentifikasi proses-proses dan metode yang terkait dengan penyelenggaraan makanan, yaitu cara pengolahan dan juga cara distribusi, sehingga perencanaan menu ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam sistem penyelenggaraan makanan. Apabila menu ini sudah sesuai dengan kebijakan atau tujuan institusi, maka pelayanan yang kita berikan bisa lebih optimal dan prima. Tetapi apabila menu ini kita rancang dengan mungkin banyak kekurangan, nah otomatis akan ada ketidakoptimalan dalam penyelenggaraan makanan yang kita berikan kepada konsumen. Secara prinsip, penyelenggaraan makanan dimulai dari mengidentifikasi kebutuhan gizi klien, pasien, dan juga karakteristiknya ya. Ini sudah dibahas oleh Bu Nuning di pekan-pekan yang lalu. Kemudian menentukan standar makanan atau standar diet ya, sesuai dengan konsumen yang kita layani, apakah dia bisa diberikan standar makanan atau standar makanan untuk orang sehat, atau dia harus punya standar diet khusus ya, sesuai dengan penyakit yang diderita.
Nah, kemudian setelah kita menentukan standar makanan dan standar diet, kemudian kita bisa merencanakan menu. Oke, sebelum kita masuk ke langkah-langkah perencanaan menu, kita kenalan dulu dengan jenis-jenis menu ya. Jadi, menu dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan 3 hal, yaitu berdasarkan tipe, berdasarkan pilihan, dan yang ketiga berdasarkan pemberian harga. Jenis menu berdasarkan tipe dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah menu statis atau menu yang fix ya, atau basic menu, yang artinya menu atau hidangan yang ditawarkan secara tetap setiap hari atau setiap saat. Jadi tidak ada perubahan menu dari hari ke hari ya, tidak ada siklusnya. Nah, jenis menu ini banyak dijumpai di restoran atau hotel di mana konsumennya berubah setiap hari, atau di mana item yang tercantum pada daftar menu yang didaftarkan variasinya cukup banyak namun khas untuk institusi tersebut. Nah, contohnya ya, di layar di pojok kanan atas itu ada menu warung steak ya. Jadi dia punya makanan khasnya adalah berbagai macam steak gitu, dan menunya itu tidak berubah dari waktu ke waktu gitu ya. Jadi perubahannya sangat jarang gitu, dan itu termasuk pada menu statis ya. Nah, menu-menu seperti ini juga akan banyak kalian jumpai kan ya di restoran atau penyelenggara makanan yang bersifat komersial, yang mereka punya menu yang statis ya, tidak berubah. Nah, kemudian kita juga mengenal dengan istilah single use menu atau menu sekali pakai atau special menu. Nah, ini adalah menu yang direncanakan hanya untuk sekali saja digunakan untuk hari tertentu atau pada hari spesial atau istimewa. Misalnya menu khusus hari libur, hari Minggu pada suatu restoran, atau menu hari ke-31 pada penyelenggaraan makanan di rumah sakit yang menggunakan siklus menu 10 hari, atau menu hari ulang tahun, atau menu pesta pernikahan. Nah, biasanya kalau kita ke catering ya, mereka punya menu-menu buffet yang bisa dipilih gitu ya. Mau kombinasinya apa saja, milih supnya, kemudian milih ayamnya, milih sayurnya apa gitu, dan itu biasanya digunakan hanya untuk event pernikahan tertentu, kemudian di pernikahan lain mungkin ada kombinasi yang berbeda. Nah, itu dinamakan single use menu. Jadi menu yang disajikan pada hari itu hanya digunakan hari itu saja, kemudian ada kemungkinan di event yang lain itu menunya itu bisa berbeda gitu ya, bisa kombinasinya dapat berubah. Kemudian yang ketiga adalah cycle menu atau menu siklus. Menu siklus adalah satu seri menu yang ditawarkan dari hari per hari dalam kurun waktu tertentu berdasarkan waktu 5 harian, mingguan, 2 mingguan, 10 harian, bulanan, atau yang lainnya ya, sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Nah, setelah itu menu akan dirotasi sesuai lamanya siklus. Nah, yang umumnya digunakan adalah menu 5 hari, 7 hari, dan 10 hari. Masing-masing dari menu ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya, untuk menu 5 hari biasanya digunakan untuk institusi dengan 5 hari kerja per minggu, atau institusi khusus seperti sekolah. Kelebihannya, menunya mudah dirancang, tapi kekurangannya adalah pengulangan bahan makanan dan hidangan yang lebih cepat, jadi bisa lebih bosan. Tapi merancang menunya mudah gitu ya, mencari katalog makanannya itu bisa tidak terlalu banyak gitu, jadi bisa lebih cepat dalam menyusun menu tersebut. Nah, kemudian untuk menu 7 hari yang menjadi dasar adalah hari dalam 1 minggu, Senin sampai dengan Minggu. Kelebihannya, pengulangan bahan makanan dan hidangan lebih lama daripada yang menu 5 hari tadi ya. Tapi kekurangannya, konsumen itu mudah mengingat karena berhubungan dengan nama hari. Jadi konsumennya bisa nebak nih, oh ini hari Senin, oh pasti ayam goreng gitu. Oh ini hari Rabu, oh pasti nanti daging giling gitu. Kalau pas kesukaannya sih nggak apa-apa, tapi kalau ada yang kemudian diingat dan itu tidak disukai, maka daya terimanya akan menurun gitu ya.
Nah, kemudian yang terakhir adalah menu 10 hari. Menu ini yang paling sering ya diterapkan di rumah sakit. Menu 10 hari berdasarkan pada tanggal 1 sampai 10. Menu akan berulang lagi pada tanggal 11 dan seterusnya. Kelebihannya dengan menu 10 hari, konsumen itu tidak bosan karena pengulangannya kan lama ya, Dek ya. Nah, kekurangannya sulit merencanakan karena kita perlu banyak referensi menu yang akan kita masukkan ke siklus menu. Jadi itu menjadi tantangan tersendiri dalam penyusun siklus menu, terutama untuk menu yang 10 hari. Nah, kemudian ini contoh dulu ya, contoh menu untuk makanan saring ya, siklus 10 hari. Jadi kira-kira tabelnya adalah seperti ini. Saya ambil yang BPS karena mungkin menunya itu tidak terlalu beragam ya kalau BPS. Tapi nanti kita akan lihat untuk contoh menu siklus 10 hari di slide selanjutnya juga ada untuk diet yang biasa ya, tidak diet yang lunak. Nah, kemudian jenis menu berdasarkan pilihan ada 3. Yang pertama non-selective menu, yang kedua semi-selective menu, dan yang terakhir selective menu. Kalau non-selective menu ini adalah menu yang susunannya klien itu tidak dapat memilih menu yang disajikan. Jadi misalnya di menu makanan rumah sakit untuk kelas 3 dan kelas 2 itu tidak bisa dipilih oleh pasien. Jadi ya apa yang direncanakan dan diberikan oleh rumah sakit maka dia harus menerima itu, tidak bisa memilih. Nah, untuk klien yang tidak terlalu memperhatikan pelayanan makanan dengan waktu yang terbatas, menu ini sangat sesuai digunakan. Jadi kan mungkin kliennya tuh kan rawat inap paling 5 hari gitu ya, 3 hari, jadi tidak sampai ada pengulangan menu, jadi dia bisa menerimanya. Nah, kebaikan menu non pilihan ini adalah pengelola tidak perlu berulang menyusun menu sehingga menghemat waktu dan dana. Jadi kita juga bisa memperkirakan kebutuhan bahan makanan ini juga dengan baik. Jadi waste-nya itu bisa kita kurangi dengan non-selective menu ini. Nah, kekurangannya mungkin klien tidak puas karena terdapat hidangan yang tidak disukai, sehingga mungkin daya terimanya bisa menurun. Kemudian semi-selective menu adalah menu yang terbatas pilihannya, hanya diperbolehkan pada golongan hidangan tertentu misalnya, dan tidak dibolehkan untuk golongan hidangan yang tertentu pula. Misalnya, konsumen diperbolehkan memilih minuman dan sayuran, tapi tidak untuk buah-buahan. Jadi ada satu golongan yang tidak bisa dipilih. Contohnya adalah menu makanan rumah sakit yang kelas VIP, misalnya ada satu golongan yang kemudian tidak bisa dipilih. Nah, kemudian yang terakhir adalah selective menu. Selective menu adalah menu yang dapat klien pilih gitu ya, bisa memilih satu paket atau salah satu dari setiap golongan hidangan yang ditawarkan. Contohnya adalah menu makanan rumah sakit yang kelas VIP. Biasanya yang kelas VIP itu ada pilihannya. Ada yang kemudian dibagi 2, yang berbasis kontinental dan oriental misalnya, atau ada yang setiap seperti yang ada di layar itu ya, itu adalah salah satu contoh selective menu untuk menu rumah sakit. Jadi dalam setiap jenis makanannya ya, untuk main course dia bisa milih salah satu, kemudian dessertnya dia bisa milih salah satu. Nah, itu termasuk pada selective menu. Jadi itu adalah hal yang bisa kita lakukan juga ketika kita misalnya kerja di rumah sakit, mau meningkatkan daya terima, kita bisa menggunakan selective menu agar pasien itu bisa lebih memilih mana makanan yang dia sukai. Kemudian jenis menu berdasarkan pemberian harga ada 2, a la carte dan tabel DOT. Yang a la carte itu adalah menu yang menyediakan berbagai hidangan dengan harga yang berbeda setiap hidangan. Jadi biasanya kita temui di ini ya, penyelenggara makanan komersial di restoran ataupun di fast food. Jadi klien menetapkan hidangan pilihannya sesuai kemauan dan juga kemampuannya. Jadi karena harganya berbeda-beda, dia bisa menimbang-nimbang sendiri mana yang sesuai dengan kemampuannya.
Menu ala carte sering dimodifikasi dengan cara sebagian berupa paket rangkaian hidangan yang dikelompokkan dengan diberi harga tertentu, dan ada juga yang sebagian berupa kelompok dengan variasi hidangan diberikan harga masing-masing secara terpisah. Jadi misalnya ada paket, kemudian misalnya minumannya dia bisa memilih sendiri seperti itu. Jadi ada pengembangannya juga. Nah, berbeda dengan ala carte, kalau tabel DOT itu adalah menu yang punya fixed price ya. Jadi mereka punya satu pilihan menu itu sendiri, kemudian harganya itu ya udah segitu, sudah ditentukan gitu ya. Nah, biasanya kalau jenis menu yang seperti ini itu ada di hotel atau restoran yang memang menengah ke atas. Nah, ini adalah contohnya. Jadi dia sudah di Resto Jawa Indah ini ya, harganya itu 75.000 per orang. Nah, tapi sudah mendapatkan semuanya, ada appetizer-nya, ada main course-nya, kemudian dessertnya gitu. Jadi dipukul rata untuk satu paket itu harganya segitu ya, 75.000 per orang dengan menu yang tidak bisa dipilih. Jadi satu paket semuanya disajikan. Oke, setelah mengenal jenis-jenis menu, sekarang kita masuk ke perencanaan menu. Ya, perencanaan menu adalah serangkaian kegiatan menyusun hidangan dalam variasi yang serasi dalam penyelenggaraan makanan. Perencanaan menu ini perlu dilakukan untuk terciptanya menu yang memenuhi kebutuhan gizi pasien dengan berbagai masalah gizi. Selain itu, tujuannya juga untuk menggunakan macam hidangan dan bahan makanan yang bervariasi serta dapat diterima oleh pasien. Jadi kuncinya di sini adalah tidak hanya memenuhi kebutuhan pasien saja, tapi juga bagaimana makanan itu bisa diterima oleh pasien dengan baik ya. Jadi antara gizi dan juga daya terima itu sama-sama bisa baik. Nah, fungsi perencanaan menu sebetulnya ini mirip ya seperti fungsi menu yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi fungsi perencanaan menu itu yang pertama sebagai alat informasi dan komunikasi antar petugas dalam kegiatan penyelenggaraan makanan. Jadi ketika bekerja, petugas, tenaga pemasak, pramusaji itu nggak perlu tanya-tanyaan satu dengan yang lain. Hari ini masak apa, terus snacknya apa gitu, tapi cukup melihat menu mereka sudah mengetahui. Informasi dan komunikasi bisa dilihat dengan melihat siklus menu gitu ya. Kemudian perencanaan menu juga dapat digunakan sebagai alat kontrol dalam SPMI, meliputi nilai gizinya, bahan, biaya, waktu, tenaga, dan alat apakah sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal. Kemudian sebagai alat pemasaran, jadi ketika ada menu kita bisa memasarkan misalnya di rumah sakit selain ada untuk pasien yang rawat inap, mungkin bisa untuk pasien rawat jalan kita bisa promosi dengan menggunakan menu. Kemudian sebagai alat komunikasi dengan pasien atau konsumen, dan yang terakhir sebagai media edukasi seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa ketika ada menu yang sudah sesuai dengan gizi seimbang, kita bisa mencontohkan, oh ini loh perilaku makan yang sehat. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan menu. Kalau kita melihat dari dua point of view ya, dari segi pandangannya pasien atau konsumen, kita merencanakan menu dengan mempertimbangkan kecukupan gizinya. Apakah ada penyakit penyerta? Bagaimanakah dia masuk ke kelompok usia mana, misalnya seperti itu ya. Kemudian sosial ekonominya seperti apa, budayanya seperti apa, apakah di agamanya dia misalnya ya ada pantangan-pantangan tertentu. Nah, itu masuk ke kebiasaan makan ya, mohon maaf. Itu masuk ke kebiasaan makan. Kemudian selera dan kesukaan juga dipertimbangkan, dan preferensi makanan juga dipertimbangkan ketika kita mau menyusun menu tersebut. Nah, kemudian dari kacamata institusi kita juga perlu mempertimbangkan tujuan dari institusi tersebut, macam dan peraturannya, kebijakannya seperti apa, dana atau anggarannya
yang tersedia berapa. Jadi biasanya ada pagu untuk makan satu hari itu berapa dana maksimalnya, kemudian untuk satu kali makan berapa, satu kali snack berapa, itu ada biasanya. Kemudian ketersediaan bahan makanan di daerah tersebut atau musim itu perlu diketahui juga ketika kita merencanakan menu. Kemudian fasilitas, ketika kita merencanakan menu tentunya kita mengidentifikasi alat dan juga cara penyajian distribusinya itu apakah kita punya fasilitasnya atau tidak. Kemudian tenaga di sini bisa tenaga pemasak, apakah keterampilan tenaga pemasak kita bisa memasak menu-menu yang kita sarankan. Nah, kemudian kalau kita rinci, kita juga bisa mengidentifikasi menu yang kita susun itu sudah sesuai atau belum dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut, misalnya aspek konsumen, umurnya berapa, kondisinya, kebiasaan makannya, mayoritas konsumennya bagaimana, lingkungannya gitu ya, sosial budayanya, jumlah konsumen yang dilayani, atau misalnya mereka punya kondisi lainnya, misalnya untuk catering haji gitu ya, atau ada bencana alam di situ, atau untuk narapidana, atau untuk atlet, pastinya mereka punya kondisi khusus tersebut mempengaruhi bagaimana kita memberikan pelayanan makanan massal gitu. Kemudian kecukupan gizi, kita dapat mengacu pada AKG, bisa menghitung satu persatu juga, bisa mengacu pada PUGS atau panduan pengaturan makanan dari berbagai penyakit ya, tergantung dari instansi apa yang kita buat menunya. Kemudian dari aspek manajerial, kita perlu mempertimbangkan tadi ya, dana, tenaga, peralatan, kemampuan dan keterampilan tenaga pemasak, kebijakan pelayanan yang ada. Kemudian aspek musim, apabila kita menggunakan bahan makanan yang terpengaruh musim itu juga perlu diperhatikan. Kemudian yang terakhir, tren atau pilihan makanan di masyarakat. Sekarang tuh yang lagi disukai itu apa sih gitu, kita juga perlu mempertimbangkan hal tersebut. Jadi kita perlu memperkaya ini ya, perlu memperkaya vocabulary menu kita gitu, memperkaya pengetahuan kita terkait pengolahan bahan makanan dan juga menu-menu yang terkini. Nah, dalam merencanakan menu kita akan mengenal beberapa istilah dan juga beberapa panduan dalam merencanakan menu, yaitu yang pertama peraturan pemberian makanan. Nah, ini mungkin sudah disampaikan oleh Bu Nuning ya, standar makanan atau standar diet, ini juga sudah disampaikan Bu Nuning saya kira. Kemudian ada standar porsi, standar resep, dan standar bumbu. Kita bahas satu persatu. Oke, ini ada standar porsi. Standar porsi itu adalah rincian macam dan jumlah bahan makanan dalam berat bersih untuk setiap jenis hidangan sesuai kebutuhan konsumen. Jadi dalam suatu hidangan itu kan ada bahan makanan ya, di situ ada gabungan bahan makanan. Nah, dalam satu porsi itu berapa sih standarnya, misalnya membuat bakso. Nah, dalam satu porsi itu berapa sih baksonya, berapa gram atau berapa biji. Nah, kita harus tentukan supaya ketika kita menghidangkan makanan itu tidak ada yang yang ini baksonya 6 biji, yang sini kok cuma 3. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu kita perlu menentukan standar porsi dari masing-masing menu yang kita buat gitu ya. Ini adalah contohnya, jadi ada di sumber karbohidrat untuk ini kebetulan standar porsi untuk rumah sakit jiwa yang negeri ya, di salah satu rumah sakit jiwa dia melayani pasien umum dan pasien jiwa, jadi sedikit dibedakan. Jadi ada standar porsinya, berasnya berapa. Kemudian untuk golongan protein hewani itu atau lauk hewani ya, itu juga masing-masing ada standar porsinya. Misalnya telur ayam
telur ayam 60 gram atau 1 butir gitu ya. Kemudian lauk nabati juga ada masing-masing standar porsinya. Nah, yang agak sulit memang sayuran ya. Sayuran ini standar porsinya misalnya itu ya 125 gram per porsi. Nah, itu biasanya di convert juga ke URT-nya, jadi misalnya berapa sendok sayur, itu juga biasanya ada standar porsinya, sama dengan misalnya 2 sendok sayur gitu. Jadi ketika pemorsian itu bisa menggunakan standar porsi ini. Begitu juga dengan buah, juga ditentukan standar porsinya. Jadi setiap golongan bahan makanan dan juga menu yang kita buat itu harus ada standar porsi. Standar porsi kita buat sebagai alat kontrol pada unsur pengisian dan penyajian, juga sebagai alat kontrol pada audit gizi. Jadi dengan standar porsi dapat dihitung berapa nilai gizi yang disajikan, kemudian konsistensi dari satu porsi ke porsi lain untuk pasien lain apakah konsisten atau tidak, atau apakah ada penyimpangan yang terlalu besar, itu kita bisa melihat dengan membandingkan apa yang disajikan dengan standar porsi yang kita tentukan. Nah, dengan standar porsi kita juga mengetahui bahan makanan apa saja yang kita butuh untuk beli, dan kita bisa mempertimbangkan biaya atau anggaran itu berapa yang kita butuhkan dalam penyelenggaraan makanan. Nah, kemudian ada standar yang lain, ada standar bumbu. Standar bumbu adalah komposisi bumbu yang telah dibakukan dan diberlakukan di institusi dalam rangka penyeragaman rasa hidangan. Jadi standar bumbu ini kita buat supaya ketika kita memproduksi makanan itu dari waktu ke waktu itu rasanya dapat konsisten ya. Jadi tidak terlalu banyak mungkin, dan juga rasanya tidak hambar gitu ya. Jadi pas dari waktu ke waktu itu konsisten. Nah, contohnya di sini misalnya ada bumbu A atau bumbu merah yang terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, kemiri, dan gula merah. Nah, bumbu A ini biasanya digunakan untuk sambal goreng, sayur asam, sayur lodeh, gudangan, gado-gado, dan pecel. Jadi di sini standarnya itu ada bumbunya apa saja, berat kotor dan berat bersihnya berapa, dan itu untuk berapa porsi gitu. Jadi terdiri dari kategori tersebut yang harus ada dalam standar bumbu. Contoh lain misalnya standar bumbu B, bumbu putih ya, terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, dan gula merah. Biasanya digunakan untuk memasak sayur bobor, terik, opor, sayur lodeh, bacem. Terus ada bumbu C, ini sederhana sekali, bawang merah, bawang putih, merica. Kemudian disebutkan berat kotor dan berat bersihnya berapa untuk 100 porsi, dan biasanya digunakan untuk bumbu pengolahan sop, mie goreng, mie rebus, semur, capcay, dan yang lain. Nah, bumbu ini biasanya ada bumbu A sampai bumbu E, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ada standar bumbu tambahan, tidak hanya itu. Nah, tujuan dari pembuatan standar bumbu adalah untuk mendapatkan konsistensi rasa hidangan yang diproduksi dan untuk penyederhanaan persiapan bumbu. Jadi tenaga pemasak itu sudah akan hafal ya, oh ini takarannya segini gitu. Nah, bumbu dasar dapat ditambahkan bumbu tambahan tergantung dari macam hidangannya. Jadi misalnya contoh bumbu A 5,5 kg untuk 100 porsi dapat digunakan untuk misalnya sambal goreng. Nah, sambal goreng itu tidak hanya bumbu A, tapi ditambah santan, daun salam, dan lengkuas. Terus misalnya mau membuat kalio, bumbu A ditambah santan, jahe, kunyit, dan daun kunyit, misalnya seperti itu. Jadi bumbu A, B, C, D, E itu adalah bumbu dasar, tetapi dalam membuat hidangan mungkin perlu bumbu lain. Lanjut, yang terakhir adalah standar chef. Standar chef adalah resep yang sudah dimodifikasi dan dibakukan untuk menciptakan kualitas atau mutu dan porsi yang relatif sama cita rasanya untuk setiap hidangan.
Standar resep merupakan resep yang telah dites atau dicoba berulang-ulang dan dinilai cita rasanya oleh panelis. Panelis ini bisa konsumen dan juga pihak manajemen. Nah, standar resep itu mungkin kalian udah sering ya kalau melihat di majalah-majalah atau di internet itu ada resep-resep. Nah, kalau kita sebagai ahli gizi perlu mengetahui standar resep ini lebih rinci lagi. Jadi, standar resep harus memuat nama masakan, kemudian jumlah porsi, nilai gizi, komposisi bahan dan jumlahnya, peralatannya, cara membuat dan prosedur pemasakan, waktu, suhu pengolahan, cara menyajikannya bagaimana, dan taksiran harga dalam porsi. Sebetulnya dalam standar resep ini kalau kita bisa artikan ya, itu mencakup juga tadi ya standar porsi dan juga standar bumbu. Jadi kalau kita sudah membuat standar bumbu, sudah membuat standar porsi, kita mudah untuk membuat standar resep, karena dalam standar resep itu juga mencakup standar porsi dan juga standar bumbu. Standar resep kita buat bisa sebagai alat promosi dari jaminan mutu ya. Karena dengan standar resep, kualitas hidangan kita itu akan lebih mudah untuk seragam, konsisten setiap waktu, menjadi alat pengendali terjadinya kegagalan dan mencegah rahasia resep pada koki atau tenaga pemasak. Jadi mutu hidangan yang kita berikan itu konsisten. Kemudian menghemat waktu produksi dan tenaga manajerial. Jadi kalau kita udah ada standar resep, tenaga pemasak itu bisa memasak atau mengolah itu dengan lebih cepat karena sudah ada standarnya. Jadi sebagai supervisor kita tidak harus melihat dari waktu ke waktu gimana gitu ya, komunikasinya bisa lewat standar resep. Kemudian penyederhanaan penetapan harga makanan. Jadi ketika kita punya standar resep, otomatis di situ sudah tertulis bahan makanannya apa saja, banyaknya berapa. Nah, sehingga kita bisa memperkirakan harga makanannya itu berapa. Kemudian yang terakhir, fasilitas pelatihan tenaga produksi. Jadi misalnya pada resep tersebut ada keterampilan tenaga pemasak yang belum bisa. Nah, kemudian kita perkirakan, oh ini bisa ini sebetulnya, tapi kita perlu melakukan pelatihan. Nah, otomatis kita perlu melakukan pelatihan untuk pengolahan hidangan tersebut untuk tenaga pemasak. Nah, ini adalah contoh kartu standar resep. Jadi tadi ya, komponen apa saja yang harus ada dalam standar resep itu sebetulnya bisa kita tuangkan dalam standar resep, kartu standar resep seperti yang ada di layar. Ada rinciannya ya, ada suhu pemasakan, suhu penyajian, alatnya apa, kemudian jumlah porsi, ukuran porsinya berapa, cara pemasakannya, waktunya, ukuran per porsi, harganya juga ada di situ. Nah, lebih jauh lagi, kalau kartu standar resep itu bagian bawah itu ada spesifikasi bahan makanannya. Jadi di sebelah kiri itu ada komoditi ya, bahan, spesifikasi dan juga jumlah. Nah, di sini adalah bahan makanan apa saja yang dibutuhkan. Kemudian spesifikasi di sini misalnya beras harus putih, tidak ada kutu, tidak ada kerikil gitu ya contohnya. Kemudian spesifikasi di sini juga digunakan ketika kita penerimaan bahan makanan atau kita mau tender untuk pengadaan bahan makanan. Nah, spesifikasi ini juga bisa digunakan. Jadi sebagai patokan supplier itu harus menyediakan bahan makanan yang seperti apa. Misalnya bayamnya itu yang sudah tanpa akar misalnya ya, tanpa akar, bersih, tanpa tanah gitu, kita bisa mencantumkan di spesifikasi ini. Kemudian jumlahnya berapa, untuk jumlah porsi yang ada di kartu standar resep bisa 50, bisa 100. Kemudian di sini juga dicantumkan URT-nya berapa, waste-nya berapa, yang bisa digunakan berapa. Kemudian ini metode, nanti dia misalnya dicincang atau dihaluskan atau digoreng atau di apa, tergantung dari bahan makanannya. Kemudian ada jumlah, harga, dan juga biaya total. Jadi dari kartu standar resep kita juga bisa memperkirakan berapa biaya total yang digunakan untuk mengolah makanan dalam jumlah porsi tertentu, misalnya 50
atau 100 ya. Jadi kita bisa memperkirakan per porsinya itu berapa yang perlu kita keluarkan untuk produksi. Nah, kadang juga standar resep itu ditulis dengan per poin seperti ini. Tapi itu tidak terlalu rinci ya, tidak serinci kartu standar resep. Seperti itu. Oke, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk section berikutnya adalah langkah penyusunan menu, pedoman pembuatan master menu, kemudian yang terakhir adalah penilaian menu dan revisi menu. Akan saya sampaikan insya Allah di hari besok ya, hari Rabu, di kuliah sinkron kita. Apabila masih ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, bisa ketika kita kuliah sinkron besok ya insya Allah. Nah, untuk mereview pemahaman kalian mengenai video yang saya sampaikan ini, saya sudah menyiapkan quiz multiple choice, ada 5 nomor, dapat diakses sampai besok tanggal 16 September jam 1 siang ya. Silahkan setelah menonton video ini kalian dapat mengerjakan quiz tersebut. Walaupun quiz tersebut sebetulnya bukan merupakan salah satu komponen penilaian ya, tapi bisa untuk kalian latihan ya, mereview apakah kalian sudah memahami materi yang sudah saya sampaikan, sehingga ketika kita kuliah sinkron nanti kalian sudah siap untuk menerima lanjutan materi yang akan saya sampaikan. Gitu ya Dek. Terima kasih atas keluangan waktunya dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.